Mau jalan-jalan di The Ranch, areanya luas banget dan di sini banyak banget yang bisa dilihat karena mereka bisa ngerancang. Ini kayak bukan di Bogor, bukan kayak di Indonesia tuh, lihat tuh. Tuh, bagus banget tuh, lihat. Bangunannya bagus-bagus ya. Tuh, iya. Dan tempatnya rapi banget. Di sini pun tiketnya murah banget ya. Kalau teman-teman yang di area Jakarta nggak terlalu jauh, pengen liburan, ya ke sini aja. Jadi ini sapi perah. Jadi sapi perah itu bukan sapi asli Indonesia. Biasanya dia diternakan kebutuhannya untuk diambil susunya. Jika kita mau melihara sapi, alas-alas plastik seperti ini sangat dianjurkan. Jadi kuku-kuku mereka juga jadi terasa, tidak gampang sakit atau terjadi infeksi pada kuku. Karena salah satu penyakit yang sering menyerang sapi-sapi itu biasanya ada masalah pada kuku. Kuku yang panjang tidak terasa maupun alas dari kandang yang licin. Dia lapar. Kalau sapi-sapi perah, jenis perah gini memang paling cocok diternakan di daerah dingin. Di Jakarta bisa nggak, Dok? Karena dia jenis-jenis sapi yang memang negara asalnya di daerah dingin. Kalau untuk daerah yang cuacanya terlalu panas, tingkat stres akan lebih tinggi, jadi produksi susu juga akan berkurang. Produksi tetap ada, tapi tidak seoptimal ketika dipelihara di daerah yang dingin. Untuk negara terdekat yang banyak memelihara sapi perah itu di Australia sama di New Zealand. Salah satu sudutnya dari The Ranch lucu sih, walaupun kecil tapi lumayan lah untuk sepeda air ya. Tahu nggak ada yang kurang ini? Apa? Dikit lagi, ada bango-bangoan. Oh pasti menarik banget. Oh Dok, ini kayaknya ada ikan-ikan Dok. Iya. Ini apa Dok ya? Jadi ini ikan nila ini. Kalau nila dia secara umum memang berwarna-warni. Ada yang warna gelap, ada yang warna-warna terang. Kuning. Tapi kayaknya ada yang beda Dok. Tuh satu ya. Itu kayaknya ikan ambil makanan nih. Koi ya. Tuh. Iya. Oh bukan Dok, ini kayak ikan komet, bukannya ya? Komet. Ini Iya, kan ikan komet. Ikan komet itu jadi yang besar, ikan koi yang dikawin dengan ikan koki. Koki. Jadi komet. Bentuknya dia lebih ramping, panjang. Udah habis. Tuh, Kita lanjut. Tuh lihat tuh. Aduh. Dok, kalau untuk kuda-kuda seperti ini, karakteristiknya seperti kuda yang biasanya atau ada yang berbeda, Dok? Jadi gini, secara umum kalau kuda itu sebenarnya sama karakternya. Oh, sama. Ada satu hal paling unik pada kuda. Apa itu, Dok? Kuda salah satu hewan yang dia itu satu hewan yang sukanya hal-hal yang bersih. Oh. Jadi kandang harus bersih. Semisal nih, di kandangnya kotor semua, pasti dia akan tidur dalam posisi berdiri. Dia nggak mau rebahan. Oh, dia pembersih ya, Dok ya? Betul. Oh, unik banget ya. Dia apalagi Dok keunikannya, Dok? Terus juga termasuk hewan yang gampang sakit, nggak jauh-jauh dari masalah pencernaan. Mirip seperti kelinci. Sama nggak kelinci yang kecil itu? Iya, betul. Oh. Dia lambungnya sama, yang berkembang usus bagian belakang. Oke. Terus gampang juga kena kembung. Jadi kalau semisal kita punya peliharaan kuda, termasuk kelinci, kita harus lebih perhatian terutama pada hal-hal yang bisa memicu kembung. Seperti lantainya nggak boleh basah. Berarti sama halnya kayak kelinci, kalau dia ngerasain sakit yang berlebih, bisa mati mendadak, Dok? Betul. Dan salah satu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk menangani kembung, paling mudah adalah kita pancing dia bisa berlari. Jadi perutnya dia gerak terus, jadi biar dia kentut. Dok, ini ada yang putih nih. Ini kuda poni ya? Wih, lucu kalau banget ini ya. keledai. Oh, bukan kuda poni nih? Bukan, memang sekilas dia mirip seperti kuda poni. Tapi mirip banget ya? Apa Dok bedanya, Dok? Paling mudah kita lihat dari telinga. Kalau keledai dia telinganya besar panjang. Oh, kalau kuda dia lebih kecil. Bener, iya. Tadi kan kalau poni pendek ya telinganya ya. Iya. Terus apa lagi, Dok? Terus bedanya? wajahnya dia lebih bulat.
Kalau kuda secara umum dia lebih lonjong. Samping, bener. Dia Ya, lebih moncongnya bulat. nggak terlalu moncong ya dok ya? Iya betul. Kalau kuda dia lebih lonjong. Sama karakter yang ketiga, kalau keledai dia termasuk binatang atau hewan yang lebih tahan terhadap beban yang berat. Makanya kenapa banyak pemanfaatnya keledai untuk mengangkut barang-barang yang berat. Kecil-kecil gini berarti lebih kuat Lebih kuat, cuma kuda ya? ada tell me dia. Karena Dia daya ingatnya tidak sama seperti Kuda. kuda. Oh. Kita mau ngajari dia sesuatu juga tidak bisa sepintar kuda responnya. tapi lucu banget ya dok ya? Iya betul. Dan ini namanya Olaf ternyata. Olaf. Tadi kita udah tanya namanya Olaf. Nah ini lucu. Ini kambing ya? Dia domba. Oh, jadi ini bukan, domba. Bukan kambing ya? Apa Bukan. bedanya? Jadi kalau domba secara umum dia keriting-keriting rambutnya. Kalau kambing kan lurus mirip seperti kuda ya, seperti kuda, seperti sapi. Dan Kalau ini domba ciri khasnya rambutnya keriting, gimbal dia. Oke. Oh, ini yang untuk produksi wool ya? Betul. Oh, Ini adalah domba merino. Apa itu dok? Jadi Kayak domba merek baju? Iya. Jadi kalau domba merino itu bukan domba asli Indonesia. Oh, oke. Jadi dia itu asal muasalnya zaman dulu itu dari Eropa, dia dari Spanyol. Oke, dari Spanyol? Iya betul. Cuma di era modern ini banyak dikembangbiakan di Australia. Oh, oke. Iya. Dan ini keunggulannya apa dok dari domba-domba Dia lain? penghasil kayak benang wool Iya. terbaik di dunia. Di dunia? Iya Oh betul, my sumbernya adalah dari domba God. merino ini. Oh, Kalau oke. kita amati, rambutnya dia juga lebih tebal dibanding jenis-jenis domba lokal yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia yang terkenal itu ada 3 jenis domba. Apa aja tuh dok? Yang pertama yang paling terkenal banget adalah domba Garut, Oh, yang sering dibuat kontes-kontes. Yang ini sampai begini ya dok ya? Iya betul, Apanya tanduknya ya? tanduknya Oh. saya melingkar-melingkar. Terus ada lagi domba yang biasanya sering kita lihat misalkan Hari Raya Korban, Oke. yang warnanya putih, Oke. sekilas tapi mirip, tapi sebenarnya ada 2 jenis. Iya. Kita ngelihatnya dari ekornya, ada namanya domba ekor tipis dan domba ekor tebal. Sebutannya ya? Iya, Oh. karena memang ekornya ada yang dia tebal besar, ada yang tipis. Tipis. Oh, untuk makanan sama aja ya? Makanan sama seperti domba pada umumnya. Halo. Iya, ada burung kalkun. Ada suara apa tadi? Tuh, lucu banget nih. Dengar suaranya nggak teman-teman? Nah, Tuh. ini suara khas dari kalkun jantan, seperti itu dia. Tuh. Perbedaan. Oh, yang kecil betina itu ya dok Iya ya? betul tuh. Oke. Dia sedang menggoda yang betina nih. Ngeluarin suara, bulunya pada mengembang. Nah, dia lagi memikat tuh, biar si betinanya tertarik sama dia. Lucu ya? Iya, Itu lucu moncongnya banget memang ya. ada dagingnya seperti itu ya dok ya? Iya betul. Itu jenggernya sebenarnya. Kalau di Indonesia, ayam kalkun banyak dipelihara sebagai ayam hias. Tapi kalau di luar negeri, khususnya di daerah Amerika sana, biasanya mereka diternak untuk konsumsi. Oh, untuk konsumsi? Iya, jadi kalau di Indonesia kita umum ternak ayam petelur, ayam daging. Tapi kalau di luar juga ada ternak untuk ayam kalkun. Oh, pantes beberapa kali saya keluar, saya pernah ke Jepang, ke Eropa itu, snacknya itu kalau yang dijual di pinggir jalan pun, itu paha kalkun. Iya, karena memang sudah dibudidayakan secara modern di sana. Satu paha kalkun tuh kenyangnya minta ampun. Lucu. Ayo kita lanjut. Jadi teman-teman, kita memanfaatkan tempat wisata yang menggunakan kuda sebagai salah satu alternatif wisata. Kita juga tidak boleh abai terhadap kondisi si kuda. Salah satu ciri yang bisa kita lihat apakah kondisi kudanya itu dalam kondisi fit atau tidak, stres atau tidak, haus atau tidak, sakit atau tidak, paling mudah kita lihat dari area bibirnya. Ketika posisi stres, dia haus, dehidrasi, produksi air liur akan banyak. Biasanya area mulut akan berbusa-busa. Jadi untuk kuda-kuda yang memang dimanfaatkan untuk wisata atau untuk kerja seperti andong, jam untuk beraktivitas juga memang harus dibatasi. Jadi tidak boleh diforsir. Seperti ini bagus, mereka tidak semuanya dimanfaatkan. Untuk wisata semua ada jam-jamnya kapan mereka harus istirahat, kapan mereka melayani pengunjung untuk wisata.
Oke. Kalau semisal kita melihat kondisi prima atau tidak, paling mudah itu ada 2 parameter. Kuda mau hewan lain secara umum itu ada 2 parameter utama yang bisa kita lihat. Yang pertama dari mata. Mata meskipun hewan, dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ketika dia kondisi sehat, mata akan kelihatan jernih dan bersinar. Jadi matanya tidak kusut, tidak belekan. Kalau ini belekan cuma karena kotor ya. Kadang ada beberapa kondisi yang belekan, dia produksi air matanya berlebihan. Terus bola matanya dia juga bersinar, jadi kondisinya memang dia fit. Yang kedua dari bulu atau rambutnya. Rambutnya dia mengkilat. Kalau untuk kuda-kuda yang posisinya dia sakit, rambutnya akan jabrik dia pada berdiri semua. Nah, kan rambutnya pada mengkilau, jadi kondisinya aman. Wih, akhirnya ya kita tadi udah jalan-jalan dan ini pintu masuk dan pintu keluarnya dan kita udah selesai. Tadi kita udah jalan-jalan ke kuda, kita udah jalan-jalan ke kuda poni, keledai, Domba, sampai ikan pun ada. ikan, sampai kita ngeliat orang latihan panah. Terus ada beberapa tempat permainan lainnya. Dan di depan sini itu ada tempat kayak belanja-belanja gitulah biasa. Jadi teman-teman yang pengen beli oleh-oleh itu bisa di sini. Kemudian ada beberapa jual baju, kemudian ada aksesoris-aksesoris. Ini tempatnya juga sangat menarik. Nggak cuma untuk anak-anak muda yang mau main, keluarga pun sangat cocok. Iya. Apalagi kalau ada anak kecil. Betul. Untuk media edukasi. Betul. Khususnya dalam hal kita sayang terhadap lingkungan. Iya. Jadi kalau ngelihat dan pengen ngajarin anaknya, kemudian mungkin punya ponakan-ponakan bisa diajak ke sini dan bisa diajarin untuk tahu terhadap lingkungan sekitar. Oke, Oke. itu aja dari kita. Jangan lupa tetap nonton Raden Channel. Oke. Oke. Derang.